Seseorang mencintai negara mereka bukan karena mereka hebat, tetapi karena negara itu milik mereka sendiri. Indonesia sebagai negara hukum adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam negara hukum, merupakan sumber utama otoritas dan kekuasaan, dan semua individu termasuk pemerintah tunduk pada hukum yang sama. Konsep ini juga menegaskan bahwa negara harus bertindak sesuai dengan hukum dan menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam pandangan Socrates, Plato, Aristoteles, muncullah konsep-konsep teoretis yang berbeda tentang negara hanya dapat dihasilkan dari pendekatan yang berbeda. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara hukum? Itu karena negara hukum secara tegas diakui dalam konstitusi negara, yaitu oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada beberapa alasan mengapa Indonesia disebut negara hukum. Di antaranya ada konstitusi yang kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional yang memuat prinsip-prinsip dasar negara hukum. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Indonesia menerapkan prinsip pembagian kekuasaan antara lain sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada perlindungan HAM. Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. HAM menjadi prinsip yang fundamental dalam negara hukum di Indonesia. Yang selanjutnya adanya lembaga peradilan independen. Di Indonesia juga terdapat lembaga peradilan yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga ini juga bertugas menegaskan keadilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Yang terakhir adalah prinsip supremasi hukum. Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum yang berarti bahwa hukum berada di atas segala dan kekuasaan dan individu termasuk pemerintah. Artinya tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR RI. Kita bangun. Indonesia negara hukum, yang dimana semua pemerintah dan masyarakat didasarkan pada aturan, bukan pada kekuasaan. Seorang filsuf Inggris yang bernama Thomas Hobbes menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Leviathan, orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Ada keinginan yang baik dan ada keinginan buruk. Inilah salah satu alasan mengapa diperlukan aturan. Jadi, kalau kita cermati tujuan negara Indonesia, dapat ditemukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut teridentifikasi tujuan negara. Demikian juga bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk membangun masyarakat yang tertib, diperlukan penegak hukum secara konsisten. Isi hukum harus diwujudkan dalam implementasi masyarakat. Seorang filsuf kebanggaan Jerman yaitu Gustav Reitbach menyebutkan ada 3 hal dalam penegakan hukum, yaitu 1. Unsur keadilan. Keadilan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Yang kedua, unsur kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat untuk manusia yang berkeadilan untuk rakyatnya. Yang ketiga, unsur kepastian. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Negara hukum yang baik harus memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi semua warganya.
beberapa aspek penting hubungan antara negara hukum dengan HAM antara lain. Yang pertama, perlindungan HAM dalam konstitusi. Negara hukum yang baik mengakui HAM sebagai bagian integral dari konstitusi atau undang-undang dasar negara. Konstitusi menyajikan kerangka hukum yang melindungi hak dasar individu dalam menetapkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM. Yang kedua, pembentukan hukum yang berlandaskan HAM. Negara hukum yang baik harus menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Hukum-hukum ini harus mengakui dan melindungi hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak politik, dan hak sosial ekonomi. Hukum-hukum tersebut harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan standar HAM yang diakui secara internasional. Yang ketiga, penegakan HAM oleh aparat penegak hukum. Negara hukum harus menjamin bahwa aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan melindungi dan menghormati HAM dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka harus menghormati hak asasi individu, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada korban pelanggaran HAM. Yang keempat, lembaga peradilan yang independen. Negara hukum harus memiliki sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Negara peradilan harus dapat menjamin perlindungan HAM dan menegakkan keadilan secara adil. Hakim harus bebas dari tekanan politik atau intervensi pihak lain dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mekanisme pengaduan dan remides. Negara hukum harus menyediakan mekanisme yang efektif bagi individu atau kelompok yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Mekanisme pengaduan dan remides ini harus memungkinkan korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan ganti rugi yang sesuai. Yang keenam, pemajuan HAM melalui pendidikan dan kesadaran. Negara hukum juga bertanggung jawab untuk memajukan HAM melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang HAM harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan, dan kampanye penyadaran harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai HAM. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan bertindak sebagai sarana untuk menegakkan hukum substantif. Hukum hanya digunakan dalam keadaan tertentu, artinya sehubungan dengan wewenang yang diberikan kepada mereka yang memiliki aturan atau hak substantif, dan harus dipatuhi oleh aturan substantif. Bagi negara untuk mematuhi dan menghormati hukum, aparat hukum menegakkan hukum secara jujur tanpa tebang pilih untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.